Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadratul kiram, para alim ulama, terkhusus guru kita, ulama kita, guru Subhan, dan di samping beliau ada guru Iol, ada Ustaz Makmun, dan ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sebelum kita membaca manaqib guru sekumpul, alangkahnya kita istiqomah untuk menggali dan mendapatkan ilmu-ilmunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Menyambung kajian minggu dahulu setengah bulan yang lalu, masih membicarakan tentang hidayah. Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Sekarang Jersidin, aku isyaratkan, aku beritahukan kepadamu dengan kitab Bidayatul Hidayah. Supaya apa dengan kitab ini? Supaya engkau coba Jersidin, dicoba dengan kitab Bidayatul Hidayah ini akan hatimu, akan nafsumu, dicoba dulu. Wadamtahina, dan supaya kitab ini menjadi ujian bagi hatimu jadi. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan. Maka apabila hatimu, engkau dapatkan hatimu itu condong, katuju dengan kitab Bidayatul Hidayah dan setuju dengan kitab Bidayatul Hidayah, walaha qabilatun, maka di situ ada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Fadunaka at-tatallu'a ila nihayati wa taghalghuli fi bahril ulum. Maka ambil Jasidin, bila hati kita ini sudah cocok dengan kitab Bidayatul Hidayah yang akan kita baca ini, yang akan kita renungi dan kita amalkan ini, bila hati kita cocok, nafsu kita cocok, ambil Jasidin kitab Bidayatul Hidayah ini dan diamalkan. Maka ambil dan teliti Jasidin sampai perjalanan akhir daripada kitab Bidayatul Hidayah. Artinya jangan sampai absen Jasidin. Wa taghalghuli, dan masuklah fi biharil ulumi, dalam lautan ilmu, yaitu ilmu laduni. Jadi orang yang bisa mencapai puncak kaya itu adalah orang yang hakun ma'amalakan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Kan itu jar ulama kau jar hadis kan guru nang man alima wa amila warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Kalau ulama kan? Barang siapa tahu ilmunya, kemudian diamalkannya, maka Allah berikan ilmu yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Artinya ilmu ladu. Jadi Bahari itu ada tiga ulama, tiga habaib dari Hadramaut pulang ke Madinah.
Sagan apa? Sagan menuntut ilmu di Madinah. Asalnya dia mau menambah ilmu, yaitu Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, dan Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Ketika sampai di Madinah, maka ketiganya ini berniat dengan sungguh-sungguh akan mempelajari kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca setiap malam Ahad ini. Akan membaca dan mengamalkan dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Maka karena kesungguhannya ketiga habaib ini, maka Allah berikan anugerah yang sangat luar biasa, yaitu ketiga habaib ini dapat bermimpi dengan Rasulullah SAW, baik di alam mimpi walaupun di alam terjaga kayak kita. Langsung dapat bertemu dengan baginda Haratnya kitab Bidayatul Hidayah. Maka ketika ketiga habaib tadi bermimpi dan bertemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dari keberkahan mereka itu mengamalkan dan mujahadah, tekad yang kuat untuk mengamalkan dan mempelajari kitab ini sampai akhir dan diamalkan berataan, maka ketiga habaib tadi mendapatkan hadiah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau diberikan kitab kecil yang berwarna putih dari baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah diberi kitab kecil nang berwarna putih, maka beliau disuruh berdakwah ke Mesir. Itu nang nyuruh Rasulullah langsung. Ya kalau ada sembarangan itu, ya kalau nang mengizini dan nang menyuruh untuk berdakwah adalah baginda Nabi. Itu bukan sembarangan, itu kada sembarangan. Tidak sembarangan orang kawam mencapai level ke situ. Kada sembarangan orang kawam mencapai makom ke situ. Dan rupanya ketiga ulama ini mencapai makom ke situ gara-gara sebabnya mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Ada Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Beliau diberikan piring oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan beliau disuruh berdakwah ke India. Kan aneh-aneh ya kalau, tapi nyata. Piringnya tuh nyata kan. Kalau bang piring dalam mimpi ada. Piring yang dijulung oleh Rasulullah itu nyata. Kitab putih yang dijulung oleh Rasulullah itu pun nyata. Dan yang ketiga adalah Al-Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Beliau diberikan oleh Rasulullah sebuah tongkat. Dan setelah diberikan sebuah tongkat, beliau ini disuruh oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negara ke Aceh, Bahari. Ke Aceh. Saking hebatnya kitab Bidayatul Hidayah, asal hakun ujar sidin tadi, bila sudah cocok lawan hati, cocok lawan diri kita, marilah kita berusaha sama-sama semampu mungkin kita mempelajari, mendengari apa yang tertera di dalam kitab ini, dan marilah kita sama-sama mengamalkan apa yang di dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita daripada orang-orang yang saleh. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus para tuan guru, para ustaz, wabil khusus lagi ustaz samping kita, Ustaz ini, Ustaz Kanda Yuliansa, dan Ustaz Ma'mun, dan ustaz-ustaz yang lainnya yang tidak dapat ulun sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan yang ulun hormati, yang ulun kagumi, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat tersebut kita alhamdulillah dikumpulkannya di majelis yang mulia ini, yang penuh rahmat ini, dalam rangka pembacaan Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan dengan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Dan mudah-mudahan saking mulianya kitab Bidayatul Hidayah sampai-sampai orang yang membaca dan mengamalkannya mendapat ilmu laduni. Mudah-mudahan majelis yang membaca kitab Hidayah ini diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah seperti demikian. Amin. Allahumma amin. Kemudian diteruskan dengan pembacaan manaqib yang insyaallah mungkin ala kadarnya, karena waktu sudah jam berapa? Waktu jam berapa? Barak jam 10 kah? Nah, barak jam 10. Jadi insyaallah lu enggak terlalu juga karena waktu sudah barak jam 10. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah sama-sama kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan ini kita sama-sama menyimak atau membaca manaqib seorang aulia Allah Subhanahu wa taala yang begitu masyhur, terutama di tanah Kalimantan khususnya, umumnya Indonesia atau lebih umum lagi di dunia, masyhur beliau, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau yang kita sebut dengan sebutan Abah Guru Sukumpul. Adapun sebelum kita baca manaqib waliullah sebagaimana yang disebutkan di dalam manaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan barakah dan amdad dari mereka. Dan hendaklah kita menjauhi dari berburuk sangka kepada mereka, karena mengakibatkan jauh dari mendapat barakah dan amdad dari mereka. Sekalipun kita sudah berkhidmat bahadam nih lawan bubuhan sidin nih 100 tahun lamanya. Maksudnya kalau seandainya kita baca manaqib, sebelum kita baca manaqib ini, maka kita berbaik sangka. Dan diterangkan di dalam manaqib Syekh Saman itu, maka hendaklah dia meyakini orang yang dibaca tersebut adalah sebagai waliullah ta'ala. Jadi begitu juga hari ini atau malam ini kita baca manaqib Mbah Guru Sukumpul, dan kita yakin bahwa beliau ini seorang waliullah ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermula berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh itu adalah wajib menurut ijma'. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khaslatani laisa fawqahuma syai' minal khair, husnul dhan billah wa husnul dhan bi'ibadillah, wa khaslatan laisa dunahuma syai'un minasyarr, su'ul dhan billah wa su'ul dhan bi'ibadillah. Artinya, dua perkara yang tiada ada atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara pula yang tiada
yang tiada ada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersangatan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu juga amatlah banyak. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan baik kesudahan atau husnul khatimah, dan jahat sangka itu menyebabkan jahat kesudahan atau su'ul khatimah. Artinya lebih sederhananya lagi maknanya, kalau seandainya orang yang sering husnudzan lawan Allah, lawan makhluk Allah, maka ia akan mewarisi husnul khatimah. Itu yang mudah-mudahan kita dapatkan. Dan sebaliknya, kalau orang-orang yang hidupnya selalu jahat sangka baik kepada Allah dan makhluk Allah, maka orang tersebut akan mewarisi su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, banyak cara Allah SWT untuk menempatkan seorang hambanya supaya husnul khatimah dan supaya su'ul khatimah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermula nasab beliau dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasab Sidin dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Artinya Sidin ini berkeluarga juga, Mas Sidin dan Mama Sidin berkeluarga. Nah ini, maka berkumpullah nasab orang tua beliau pada datunya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Beliau ketika dalam kandungan ibunya diberi oleh Allah SWT anugerah, yakni melihat cahaya laksana. Maka ibunya diberi oleh Allah SWT anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan keinginan ibunya tadi. Itu di dalam mimpinya, sehingga keinginan sudah tidak lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah masuk ke negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tua Sidin keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang seberang. Kampung Keraton ini sama tahu beritaan kita sudahlah di seberang Masjid Al-Karamah menuju Tunggul Irang. Tunggul Irang ini di dalam menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Sofia. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu yang tinggal di sana. Tuan Guru Haji Abdul Rahman ini kakeknya Tuan Guru Haji Badruddin, atau kakeknya Tuan Guru Haji Husin Katri. Tahu ya? Beliau adalah pengarang kitab Senjata Mukmin yang populer. Senjata Mukmin itu sampai negeri jiran Malaysia, Brunei dan sebagainya. Tuan Guru Husin Katri. Ada lagi cucu beliau yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad. Itu alhamdulillah ulun sempat berguru ulun Sidin. Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad hafizul Quran beliau. Setiap malam Kamis rajin di Martapura sebelum Sidin meninggal dunia tuh. Dari Sidin Anong sampai Sidin meninggal dunia, majelis istiqamah di Masjid Al-Karamah Martapura. Dan ketika dilahirkan ke dunia dari perut ibunya Sidin tadi,
yaitu pada sekitar jam 2 malam Arafah 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942. Ketika itu mata Sidin hanya terpejam, mata Abah Guru nih, dan tiada menangis seperti pada bayi yang lazimnya, bayi kebiasaan, serta tubuhnya pun membiru hingga nenek Sidin bernama Salbiah tadi mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, Tuan Guru Haji Abdurrahman ini lebih populernya Tuan Guru Haji Adu, Tuan Guru Haji Adu, maka tubuhnya berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisnya pun mulai terdengar. Akan tetapi tidaklah Sidin itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Ini untuk mendengar langsung suara Abah Guru ini. Nang Sidin Undaji Sidin mendengar langsung Guru Undaji Sidin lagi halus itu ujar Ar-Rahman Sidin. Yaitu mengisap mengisap lidah Tuan Guru Haji Adu. Mengisap lidah Tuan Guru Haji Adu. Tuan Guru ulama besar, alim waliullah, Tuan Guru Haji Abdurrahman. Nah, dan setelah beberapa lama diketahui beliau mau menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Nah, akan tetapi tiadalah Sidin itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Nah, dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa Sidin itu mau menyusu kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Ada kayak kita rajinlah, ada kayak kebiasaan di kampung kita rajinlah. Nah, ini menyusui anak sembarangan. Jadi bilanya ada kita nih bisi bini, tolong diperhatikan, jangan sampai sembarangan menyusui anak. Di tengah-tengah orang sembarangan menyusui anak menangis. Kebetulan ada jilbab ini, ditutup luar jilbab, aurat, dosa. Ini Abah Guru Sidin memelihara kuitan Sidin. Halus sudah memelihara kuitan Sidin. Karena apa? Orang wali. Nah, dan adalah namanya kayak apa Sidin memelihara kuitan Sidin tadi? Iya, Sidin kan akan menyusun tadi. Kalau seandainya ada orang bukan mahram di samping kuitan Sidin. Karena kalau pinah orang nanggai rumah mahram tadi melihat aurat nama Sidin, lalu Sidin kan akan menyusun. Paham yang lah. Dan adalah nama beliau, nama Sidin tadi ketika masa kecilnya yaitu Kusyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan Sidin sendiri. Karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini. Nah, Tuan Guru Haji Ahmad Zaini ini ya abahnya Tuan Guru Haji Hussein Kadri, anak Tuan Guru Haji Abdurrahman. Nah, anak Tuan Guru Haji Adu tadi, Haji Ahmad Zaini. Kubah beliau ini di sana itu Tuan Guru Haji Adu, kubah di sebutin kubah. Satu, yang kedua Tuan Guru Haji Ahmad Zaini, yang ketiga Tuan Guru Haji Badruddin. Kemudian sahabat Bu Guru, Presiden pimpinan Darussalam yang di Tunggul Irang, yang terkumpul. Nah, di dalam itu Tuan Guru Haji Adu, Tuan Guru Haji Ahmad Zaini, Tuan Guru Hussein Kadri, Tuan Guru Haji Badruddin, dan Tuan Guru Haji Muhammad Rasyad nang hafal Quran tadi. Lawan sebuting perguruan juga Tuan Guru Haji Muhammad. Tuan Guru Haji Muhammad ini anu benar meninggal dunia sudah. Kalau kada salah umur kurang lebih 35 tahun meninggal dunia. Perguruan ulun juga anak Tuan Guru Haji Badruddin. Lah, pamai kalian anak Tuan Guru Haji Badruddin. Tuan Guru Haji Badruddin itu badan sanak lawan Tuan Guru Haji Hussein Kadri, pengarang Senjata Mukmin. Nah, kalau di Martapura atau di toko-toko kitab masih cari ya. Ada menjual kitab Senjata Mukmin lah, masih ada. Nah, itu Tuan Guru Haji Sulki dari pengarangnya. Di sini itu badan sanak lawan Tuan Guru Haji Badruddin, badan sanak pula lawan Tuan Guru Haji Muhammad Rasyad, nah hafal Quran. Nah, pengajian sini di malam Kamis di Masjid Al-Karamah. Sudah meninggal dunia. Batu Tuan Guru Haji Badruddin ini berisi anak Tuan Guru Haji Muhammad. Imbah datang di Mesir. Sidin selang beberapa tahun, kurang lebih berapa tahun yuk kira-kira mengajar di Darussalam. 4, 5, 6, 7 tahun lah. Lalu Sidin meninggal dunia.
Bahwa bini sidin anak kalau kada salah sekung berdua. Saya halus anak sidin meninggal dunia dimakamkan di kubah tersebut juga. Nah, itu. Jadi kalau seandainya bubuhan pian hendak ke Martapura, silakan anak ziarah ke Tunggul Lirang, makam Tuan Guru Bubuhan Tuan Guru Haji Abdurrahman ini tadi. Nah, Tuan Guru Sim Kadri itu paguran apa guru sekumpul. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ehwal abah guru itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi, Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar yang ada kalau sini meninggal dunia Mbak Amin tak dalam pagar. Iya, makam sidin di Kalapayan, sidin orang dalam pagar. Bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memeliharakan dia, dipasani Tuan Guru Zainal Ilmi lawan ulang ini sidin supaya memelihara seseorang ada di rumah ikam itu Tuan Guru Zainal Ilmi, yaitu abah guru, supaya dipelihara bujur-bujur. Dan yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini. Dan juga adalah hal ehwal abah guru tidak pernah ihtilam seumur hidupnya hingga baliknya. Hanya disebutkan dengan umur aja balik, umur sampai 15 tahun kan balik, jadi tidak pernah ihtilam. Yaitu ketika umurnya telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika dibawa oleh seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga sidin tidak jadi melihatnya. Itulah maksudnya nang sidin ini terpelihara dari hal-hal yang tidak terpuji tadi. Hal-hal yang tidak terpuji. Dan sidin tadi di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat yang menyalahi pada hal kebiasaan, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya itu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat. Dan adalah ia seseorang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan sidin, dengan abah guru, maka ia meminta kepada abah guru agar diluruskan etikatnya yang sesat dan minta bimbing dengan abah guru untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ehwal abah guru lagi ketika usianya belum mencapai umur balik. Umur sekitarnya 10, 11, 12, 13. Sidin rancak benar mendapat bisyarah. Bisyarah ini kabar gembira berupa mimpi yang baik-baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat, sidin bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Aulia. Tahu kita artinya lah, Safinatul Aulia itu kapal para aulia. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika sidin hendak masuk ke dalam kapal itu, maka ditegah atau ditak-atik nih oleh penjaga kapal tersebut. Dan mimpi itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah sidin dipersilahkan untuk memasuki kapal tadi, kapal Safinatul Aulia, kapal para wali. Bertemu dengan beberapa orang waliullah di sana dan kapal tersebut. Di antaranya sidin ada Nabi Lut dengan seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barak. Dan sidin pula pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan surbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada sidin, serta memberi nama keduanya tadi lawan sidin, yaitu dengan nama Zainal Abidin, artinya perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan sidin itu orang yang sering bertemu, abang guru nih, sering bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan diri sidin seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terpelihara luar biasa. Dan sidin sering pula liqa dengan Rasulullah, berjumpa, bertamu ya qadatan secara jaga, makanya kita nih Pak. Dan sidin itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kasyaf fisik, yakni melihat hal-hal yang terdinding, hal-hal yang kada atau tahu dalam hati seseorang, terus ini.
Dan Sidin itu bilang senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Makanya apalagi akhir zaman ini kita lah, jemaah sekalian, jangan lebih banyak kumpul-kumpul, kecuali berkumpul-kumpul dalam satu majelis, di mana di majelis itu dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Rasulullah, dibacakan pujian-pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Maulid. Lain pada itu nggak usah lagi, banyak langgunnya, banyak sia-sianya, banyak dosanya. Maka di sana kan otomatis kita ngobrol. Ujar Nabi kan man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Langsunglah banyak pandir pasti banyak salah. Karena bilangnya coba aja, perhatikan ya. Kita tuh sampai seberapa jam ngobrol, apalagi setengah jam, apalagi sejam, apalagi sampai 2 jam ngobrol, pasti banyak mau ngidulnya ke jalan orang ini tuh. Banyak kada terkontrol lagi sudah ucapan kita. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu wa man katsura khata'uhu katsura dunubuhu. Banyak salahnya, banyak dosanya. Wa man katsura dunubuhu fannaru aula bih. Banyak dosanya nyata cocok benar tuh neraka. Jadi apalagi akhir zaman ini Masya Allah fitnah luar biasa. Fitnah luar biasa. Yang menghabarkan seseorang atau apalagi umpamanya tolonglah ini nih aku ada sesuatu hal, inilah jaga rahasia, ini rahasia aja. Ngalih wah ini di akhir zaman dipercaya. Ngalih benar. Kawan kita sekalipun tuh ngalih benar dipercaya. Inilah jangan pandir kita 2 aja. Kita seorang nih. Kita kasih tuh kena pandir kita 2 aja. Bampak sudah. Coba kasih tuh kamar lagi nak. Pandir kita 2 aja lah. Nah, banam sudah. Kasih tuh kamar itu kita dua terus. Akhirnya tersampuk gini lawan anu tuh. Sampuk ujar siapa? Ujar siapa? Aku ini. Ujar siapa? Ujarnya 2. Nah, pas tersampuk. Itulah gitu. Nah, hati-hati benar akhir zaman. Fitnah Masya Allah. Hati-hati benar. Jangankan lawan orang, lawan keluarga gitu. Mudah benar wanita soal. Lawan keluarga, lawan kesanakin. Mudah benar tersoal. Apalagi lawan orang. Jadi tafakkar qabla an takallam. Berpikir dulu ini dikeluarkan kada ucapan ini. Tafakkar qabla an takallam. Berpikir dahulu sebelum mengeluarkan ucapan. Kita jangan merampak rambus dia bahasa ini. Ini orang kata tahu orang tersinggung, kakada, segala macam. Bila hendak berucap, keluarkan sidin tumpang. Itu jangan benar. Apalagi wah ini zaman fitnah. Jadi sidin ini seorang wali Allah. Masih halus benar. Di antaranya salah satu yang pernah dikabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Muin dalam pagar. Tuan Guru Haji Abdul Muin dalam pagar. Tuan Guru Haji Abdul Muin ini mintuha oleh Tuan Guru Haji siapa nang hafal Quran ini? Di mata Quran, bukan enggak? Tuan Guru Haji Wildan Salman. Tuan Guru Haji Wildan Salman. Itu Tuan Guru Haji Abdul Muin. Sidin pernah menyaksikan seseorang ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf Semarang yang datang berkunjung ke wadah rumah Tuan Guru Haji Badruddin. Rumah Tuan Guru Haji Badruddin itu di Kampung Jawa karena. Kalau Kubah tadi kan Kubah pada Tuan Sidin kayak sini di Tunggulirang karena. Tanjung Jawa itu intang sini, Tunggulirang itu intang sini. Yang kebetulan terendam juga dia. Masya Allah. Pak Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf tadi orang Semarang datang bilang ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin. Guru ingat dulu wadah Tuan Guru Haji Badruddin ini kan dai Maulid Habsyi setiap malam Jumat. Mulainya imbah tuntung wadah Tuan Guru Haji Saman Mulia Guru Padang. Itu mulainya. Karena Abah Guru ada di sana kan, ada di wadah Guru Padang di Karaton. Jadi situ dulu baca burdah segala macam, tuntung, biasa dan sebagainya di situ. Tuntung, bagi-bagi roti, wadai, roti, lawan aqua. Tuntung hanya rekanan seorang pundukan, paham aja lah pundukan lah. Pundukan bilang kasihannya pundukannya kan. Jadi seraba memalar terus saya. Tahu biar memalar? Artinya bilanya tulak udah Tuan Guru Haji Badruddin tuh, nah nyaman makanan.
Di sana makanan nasi. Pondokan. Kan teh biar dapat duit juga pondokannya. Jadi mawalar-walar biar hakun aja betah malam tuh ke sana. Cuma alhamdulillahnya barakahnya karena di sana ada tuan guru berdua, tuan guru ada di situ. Tuan guru Haji Badruddin lawan tuan guru Haji Muhammad Rasyad. Abah guru sekumpul menyebut sidin tuh kai. Sidin yang kelima itu kan. Ke-6. Abah guru kan yang ke-8. Kai guru Iba, kai guru Rasyad di sidin. Nah, barakahnya itu manfaatnya tuh di samping perut kenyang, segala makanan nyaman, alhamdulillah kau berselamat lawan tuan guru besar. Itu alhamdulillah benar. Apa tadi? Habib Ahmad bin Muhammad tadi bilang ke rumah tuan guru Haji Badruddin, maka banyaklah orang datang menemui Habib tersebut. Ini mengisahkan apa ini? Mengisahkan bahwa sidin ini, bahwa abah guru ini belum tua, belum balik, sudah kelihatan kawalian sidin. Jadi sedang bersama dengan Habib datanglah seorang ulama yang ingin bersama dengan Habib tersebut. Habib itu kan diyakini kawaliannya. Maka Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepada abah guru. Seraya berucap, cium tangan saya ini jar. Ini kutub cilik. Ini walaupun halus orangnya wali kutub jar Habib itu. Masih belum balik lagi abah guru. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangan abah guru. Padahal masa itu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Masih kemudian nih guru Muhammad Fikri malam tadi di kesini bang. Cuma untuk tambahnya sedikit dulu lah. Mudah-mudahan. Dan Sidin adalah orang yang pertama mengajari serta membimbing Sidin adalah orang tuanya dan neneknya. Nenek Sidin nih, orang tua Sidin dan nenek Sidin. Yang mengiyakan ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta baca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar baca Al-Quran kepada guru Hasan Pasyangan. Dan ketika usia Sidin abah guru 7 tahun sudah mulai belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Karaton. Situ ada madrasah. Dan adalah guru-guru di sini di Karaton itu yaitu guru Haji Abdul Muiz dan guru Ahmad Zaini Umar, itu guru Sidin. Kemudian Sidin ketika berumur 9 tahun mulailah Sidin belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-guru Sidin di masa itu adalah Tuan Guru Alimul Fadil Guru Sulaiman, Tuan Guru Alimul Fadil Haji Abdul Hamid Hussein, Tuan Guru Alimul Fadil Haji Mahalli Abdul Qadir ini sampat dulu. Tuan Guru Haji Mahalli Abdul Qadir nih sampat dulu, sempat ke majelis Sidin dulu. Artinya ulun ada di Martapura, Sidin masih hidup. Kemudian Alimul Fadil Tuan Guru Muhammad Zain. Kemudian Tuan Guru Alimul Fadil Haji Muhammad Rafiq. Ini guru ulun. Sidin tua memang. Waktu mengajar di Darussalam, Tuan Guru Haji Rafiq ini tadi sudah tua, cuma Sidin masih kuat mengajar gitu ambil barokahnya Sidin. Jadi alhamdulillah sahabat berguru lawan Tuan Guru Haji Muhammad Rafiq ini. Lawan Tuan Guru Alimul Fadil Haji Muhammad Hussein Dahlan. Ini guru ulun dua cuma di rumahan. Kalau Tuan Guru Haji Rafiq ini di pesantren. Kalau Tuan Guru Haji Hussein Dahlan ini di Karaton Tengah. Sini rumah abah guru, kasananya sedikit rumah Tuan Guru Haji Hussein Dahlan. Ulun sempat berguru di sana membaca kitab Desuki. Di sana setiap malam Selasa dan di sana maulid pertama maulid Ad-Dibai. Cuma maulid Dibai kada kayak di Buntok ini maulidnya. Ada kita nih maulid Dibai spasial syair aja lah. Ya Rabbi sa, ya Rasulullah, salatullah segala macam. Ada di wadah sini nih kayak habsi di Pak. Alhamdulillahil ghalib. Dibaca kayak alhamdulillah kayak Sultan Rawi, dibaca tunggal putingan. Jadi tuntungnya sekitar jam 10:30 tuntungnya. 10:30. Jadi baca kitab pulang Sidin kurang lebih ya setengah jam lebih sedikit Sidin baca kitab. Jadi makan sebelum makan juga itu. Pundukan tadi. Alhamdulillah di samping dapat ilmu kan mamalaman supaya makan nyaman gitu kan. Karena pun di rumah mulai iwak kari aja makan. Karena pundukan. Jadi
Itulah untungnya lah teh. Jika kebetulan jadi pondokan di urang sugih, kira-kira bisa kada mamalar. Nah, ada di sana bermakanan. Iya dia hafal benar loh. Hafal benar. Tuan guru di sana bermakanan, tuan guru di sana bermakanan. Ah, mamalar di samping ilmu depan. Nah, jadi tuan guru Haji Husin Thailand tadi di sana. Kemudian tuan guru Haji Salman Yusuf. Nah, guru sini di Darussalam tadi. Kemudian tuan guru Haji Muhammad Salman Jalil. Iya nang baku bahdiga siden tak? Baku bertiga siden. Batu kurang tuan guru Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Salman Mulia, guru sini di Darussalam. Nah, ini ulun kada sapat guru di pesantren. Lawan sini guru Salman Mulia nih cuma sampat ke majelis ilmu di rumah sini. Guru seorang juga ya. Nah, dan setiap malam Jumat di wadah guru Salman ini membaca burdah. Kemudian lagi tuan guru Haji Salim Ma'ruf. Tuan guru Haji Salim Ma'ruf ini kubasidin di Pakauman. Ini abahnya Bupati Wahini. Nanti kan Bupati Wahini. Tuan guru Haji Khalilur Rahman, Bupati Banjar toh. Itu guru ulun. Bila ulun bertamuan, insya Allah berselamat pinanduan ulun dan bupati ini agar ngaran sidin bupati boleh raya ulun karena apa ngalih datang bupati ada ngomong tuan guru kan nyaman sedikit ini bupati banyak ajudannya segala macam jadi boleh ulun membaca kitab dulu kitab Dasuki juga ini tauhid tuan guru Khalil deh sidin kebetulan imbah majar di Darussalam lalu sidin ke partai politik, lalu sudin ini anggota DPR RI. Jadi anggota DPR RI sempat. Jadi Mbah itu Mbah Bulik itu mencalon jadi bupati, ngaran tuan guru, langsung aja. Jadi tuan guru ini nih, tuan guru Haji Khalilur Rahman itu guru ulun. Abah sidin ini tuan guru Haji Salim Ma'ruf, iya perguruan abah guru sekompol. Nah, kemudian Alimul Fadil Haji Husin Qadri. Nah, ulun baca tadi. Pengarang kitab Senjata Mukmin. Kemudian Alimul Fadil Al Haji Muhammad Sya'rani Arif. Tuan Guru Haji Anam Sya'rani Arif ini kubah sidin di Kampung Melayu. Bila pian hendak ke kubah Tuan Guru Haji Kasbul Anwar, maka pian kalau dari Pasar Martapura melewati dulu kubah Tuan Guru Haji Anam Sya'rani Arif. Sidin pimpinan Pondok Pesantren Darussalam kalau kada salah yang ke 6. Nah, kan Haji Tuan Guru Haji Aminuddin, Tuan Guru Haji Ahmad, Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan, Hajar Tuan Guru Haji Anam Syarani. Tuan Guru Haji Abdul Qadir, Tuan Guru Haji Aga Datuk Kasbul Anwar, Tuan Guru Abdul Qadir Hasan, Tuan Guru Haji Anam Syarani, nang 6 juga saja. Dan bermula guru pembimbing sidin yang pertama secara rohani adalah Alimul Allamah Ali Junaid Brau bin Alimul Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin. Pian tahu lah Qadi Haji Muhammad Amin ini kubah sidin di Banjarmasin. Lah, nang jurang Dato Amin itu. Itu berisi anak Tuan Guru Haji Alimul Allamah Junaid Brau. Sidin di Bedau sana menyebarkan ilmu. Sidin itu Qadi Haji Muhammad Amin tadi anak Mufti Jamaluddin. Mufti Jamaluddin ini anak Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalabayan Al-Bajari. Kemudian untuk berguru kepada Alimul Fadil Haji Muhammad Gadong, sidin ini yang kemudian Syekh Ali Junaid Berau ini menyuruh kepada Abah Guru untuk baguru lawang Tuan Guru Haji Muhammad yang ada di Gadung Ratau tentang Nur Muhammad. Tuan Guru Haji Muhammad itu anak oleh Tuan Guru Haji Salman Al-Farisi. Tuan Guru Haji Salman Al-Farisi itu adalah cucu oleh Tuan Guru Qadi Haji Mahmud. Haji Mahmud anak Asia anak Datuk Kalapaya. Dan adalah Syekh Rabi Mursyid Sidin yang membimbing secara khusus adalah menjadi tarbiyatus sufiyah, yaitu al-alimul allamah tentang kasufian.
Suluk nih. Lah, Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil, ya, disebut populer di telinga kita dengan sebutan Guru Bangil. Nah, kemudian Guru Bangil ini menyerahkan kepada Kiai Palak Bogor, dan Kiai Palak Bogor menyerahkan kepada Sayyid Amin Qutbi Makkah. Ini titel Alimul Allamah Barataan nih, Alimul Allamah Barataan, bersangatan alim. Nah, hingga kemudian Syekh Amin Qutbi tadi menyerahkan kepada Datuk Sidin Datuk Kalampayan. Kemudian Datuk Kalampayan secara rohani menyerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Wujud sebagai pemimpin Abah Guru. Kemudian, dan Sidin itu seorang yang cerdas, semua pan ilmu, pak ilmu maksudnya beliau kuasai ilmu zahir ataupun ilmu batin. Tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahu, ilmu tasrif, ilmu mantik, balaghah, tajwid dan lain sebagainya. Kecerdasan beliau dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan beliau kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahami menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang at-tabahhur fil ulum. Ilmu Sidin itu kayak lautan luasnya maksudnya. Dan beliau seorang yang hafizul Quran, hafal Quran. Kemudian hafal kurang beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, diantaranya matan Alfiyah Ibnu Malik, dan tafsir Al-Quran Jalalain, yakni tafsir Jalalain, dan Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib. Sedangkan guru-guru taklim dan guru-guru tabarruknya itu adalah amat banyak jumlahnya, yang menurut Sidin hampir mencapai 200 orang guru. Di antaranya adalah Al-Alim Al-Allamah Qutb Sayyid Abdul Qadir Al-Ban, dan Alim Al-Allamah Sayyid Hasan bin Muhammad Rashad, dan Alim Al-Allamah Sayyid Muhammad Fad'ak Al-Maki, dan Alim Al-Allamah Sayyid Muhammad Alwi bin Alwi Al-Maliki, Sayyid Maliki tadi. Nah, dan Alim Al-Allamah Syekh Zakaria bin Abdullah Bila, dan Alim Al-Allamah Syekh Yasin Al-Fadani yang pernah ke Martapura, dan Alim Al-Allamah Syekh Ismail Yamani pernah juga ke Martapura. Dan dari mereka itulah banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain dari guru-guru dan murabi Sidin sendiri. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang perlu kita garis bawahi, kelanjutan dari manaqib ini, Sidin ini rata-rata para aulia Allah SWT, para ulama besar dalam menuntut ilmu dan ibadah mempunyai himmah aliyah. Himmah aliyahnya semangat yang luar biasa tingginya dalam beribadah dan mencapai ilmu, hendak bakar lawan ilmu tersebut. Dan karena Sidin yang sangat luar biasa adalah keistiqomahan Sidin dalam mengajar dan mengamalkan ilmu Sidin, serta mengamaliyahkan wirid-wirid yang diberi oleh guru-guru Sidin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita kada kawa banyak sedikit barang menurut Sidin supaya kawa istiqomah dalam wirid-wirid. Di antaranya wirid-wirid yang perlu kita galakan di dalam bulan Rajabnya adalah istighfar, perbanyak. Sayyidul istighfar jangan sampai kada ingat, pagi dan sore 3 kali. Nang Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala yadika wa nika. Sampai faghfirli tadi. Itu 3 kali pagi, 3 kali sore. Kemudian setiap hari ini tadi sudah dimulai, sudah subhanallahil hayyil qayyum. 100 kali. Subhanallahil hayyil qayyum. 100 kali. 1 Rajab sampai 10 Rajab. Kena 11 sampai 20. Subhanallahil ahadis samad. Sabaratan ulun yakin hendak berataan mamalakan. Tinggal taufik hidayah dari Allah SWT. Oleh karena demikian, mudah-mudahan kita diberi Allah SWT taufik hidayah agar kau mengamalkan hal-hal demikian. Amin. Allahumma hadanallahu fi majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Allahumma
الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته وأوليائه اللهم إننا سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء سيدنا حسن حسن وسلام بالعلوم محمد بن الغزالي وسلم sehat terkadang jailani masih Syekh Muhammad Abdul Karim Pasaman Al-Madani wa Syekh Muhammad Hasan Al-Banhari Sayyidina Al-Ilmi Sayyidina Al-Wani Masyaihina kita lainnya khususan abina wa ummahatina wal muslimin sama kaum-kaum Al-Rahim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقدر عظيم اللهم إنا نسألك بحق نور محمد صلى الله عليه وسلم وبحق نبيك من قبلي وبحق سيدنا لتقضى حاجتنا وبحق سيدنا لتقضى حاجتنا وبحق سيدنا لتقضى حاجتنا اللهم اغفر لنا محمد واستر لنا محمد وارحمنا برحمتك يا الرحيم يا رسول الله أسبغ علينا من رحمتك وانزل علينا من بركتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة يا رسول الله طبيب الرحمن افتح لنا أبواب رحمتك افتح لنا أبواب رحمتك افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا باب رزقك ومنفقنا الأعراب وسهل لنا إلى صراط من مقام نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بنعمة الكرام والإكرام صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم وزينة رسول الله بكلمة ورضوان أرسلنا إلى الله وحده الكريم سبحان ربي العظيم والحمد